Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita sedang berada dalam program 2 hari bersama Al-Quran ya, Masya Allah. Ustaz Umar, Masya Allah ini. Ini sebuah apa ya, uh, kegiatan positif yang apa namanya, Insya Allah sangat bermanfaat untuk para pelajar-pelajar, khususnya para penuntut ilmu dan untuk para pemuda juga yang ada di Indonesia khususnya. Oke, baik, mohon maaf jaringannya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, baik Pak, teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas beberapa hal-hal yang penting, yang perlu dan yang dibutuhkan oleh seorang penghafal Al-Quran. Insya Allah di sini saya akan berbicara tentang judul mempersiapkan hati sebelum menghafal Al-Quran. Masya Allah. Mempersiapkan hati sebelum menghafal Al-Quran. Masya Allah. Kenapa harus mempersiapkan hati sih dalam menghafal Al-Quran? Padahal kalau pengen ngafal, tinggal ngafal aja gitu. Ngapain harus bawa-bawa perasaan, harus bawa hati gitu. Nah, di sini penting ya teman-teman, karena di antara hal-hal yang membantu kita di dalam menghafal Al-Quran adalah syarhus sadr. Jadi apa namanya, kelapangan dada. Jadi kalau misalkan dada kita banyak masalah, kemudian banyak apa namanya penyakit, maka di sini kita akan kesusahan di dalam menghafal Al-Quran. Dan itu bukan cuma buat menghafal Al-Quran aja, itu menyeluruh untuk amal-amal kebaikan lainnya. Jadi ketika dada kita atau hati kita itu penuh kotoran atau penuh penyakit, maka di situ akan mempersulit kita dalam beristiqomah dalam beramal soleh. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas maudhu, yakni 3 pokok maudhu atau 3 pokok judul. Yang pertama yaitu fadlul ilmi atau keutamaan ilmu atau keutamaan seorang penuntut ilmu begitu. Kemudian yang kedua al-muhimmat walidul ilm. Jadi hal-hal yang penting yang dibutuhkan atau yang diperlukan yang harus ada di dalam seorang penuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya yaitu wasail mu'ayyana lil hidup. Jadi wasilah yang menghantarkan kita atau yang membantu kita di dalam menghafal. Baik, kita langsung saja ke maudhu yang pertama atau judul pokok yang pertama yaitu fadlul ilm. Sebenarnya keutamaan menuntut ilmu ini apa namanya, bukan yang baru ya, bukan hal yang baru, mungkin teman-teman dengar juga, bukan baru ini dengar, sebelum-sebelumnya juga udah pernah dengar. Apa kaitannya fadlul ini dengan mempersiapkan hati di dalam menghafal Al-Quran? Nah, di sini mempersiapkan hati sebelum menghafal Al-Quran ini lebih umum ya. Di sini diartikan bukan cuma Quran aja, tapi di sini sebagai seorang talibul ilmi.
Jadi sebagai seorang penuntut ilmu dia harus mempersiapkan hatinya yang pertama karena itu membantu sekali dalam proses dia dalam belajar. Nah, tapi uh, ada perintah di dalam Al-Quran. Jadi Allah memerintahkan kepada nabinya yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara atau dalam apa namanya perkara menuntut ilmu atau dalam perkara mencari ilmu dengan bersafar atau apa namanya bepergian atau maksudnya mencari ilmu meskipun jauh itu harus dikejar ya. Itu di dalam Al-Qur'an qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, jadi apa namanya? Di sini di dalam ayat ini apa namanya? Kita apa namanya? Diperintahkan ya atau dianjurkan untuk berihlah gitu. Berihlah dalam menuntut ilmu meskipun itu jauh, maka di situ harus apa namanya? Harus dikejar. Kenapa? Karena keutamaan ilmu itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Kemudian Allah sendiri apa namanya? Uh, menempatkan derajat seorang penuntut ilmu atau seorang yang berilmu ini uh, di bawah para malaikat di dalam yang diterangkan di dalam Al-Qur'an yaitu qala Allah taala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, jadi di sini apa namanya? Allah menyatakan bahwa uh, nah, di sini Allah menyatakan bahwa malaikat, seorang penuntut ilmu itu uh, derajatnya bersama para malaikat di sini ya. Seorang penuntut ilmu derajatnya bersama bersama para malaikat. Nah, yang dimaksud bersama para malaikat ini siapa sih maksudnya orang penuntut ilmu yang seperti apa ya? Uh, di sini yang imam bil yang dia apa namanya menegakkan keadilan atau kebaikan. Jadi seorang penuntut ilmu yang dia mengamalkan, kemudian menegakkan kebaikan, mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, uh, amar ma'ruf wan nahyi anil mungkar. Ayo. Nah, kemudian uh, kenapa di sini seorang penuntut ilmu uh, penting banget gitu. Kenapa? Karena uh, kalau misalkan kita nggak tahu, kita harus cari tahu. Maka di situ eh, apa namanya kita diperintahkan untuk mencari tahu, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka di situ banyak sekali apa namanya eh, ayat yang menjelaskan tentang perintah kita dalam mencari ilmu. Kemudian eh, siapa sih orang yang sebenarnya yang menuntut ilmu ini atau siapa sih sebenarnya atau bisa dikatakan seorang ulama lah gitu ya ketika seorang telah apa namanya menuntut ilmu kemudian dia menjadi ulama. Nah, siapa sebenarnya si ulama ini? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sesungguhnya ulama itu adalah orang-orang yang uh, takut kepada Allah. Jadi ketika seorang penuntut ilmu, yang hakikat dari seorang penuntut ilmu adalah dia untuk takut kepada Allah. Yang dimaksud
takut di sini adalah dia takut akan azabnya, kemudian takut amal-amalnya tidak diterima. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, untuk meminta ditambahkan sesuatu ketika di dunia. Apa itu? Yaitu dengan meminta ditambahkan ilmu. Nah, bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Jadi, katakanlah, wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Jadi, berikanlah aku ilmu, tambahkan. Jadi, di situ, apa namanya, kita diperintahkan untuk ditambahkan, apa itu yang ditambahkan ilmu. Nah, jadi masya Allah lagi ilmu itu kita minta ditambahkan gitu sama Allah. Dan selanjutnya apa namanya, kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin lebih mulia daripada ilmu, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu akan segera memerintahkan nabinya untuk meminta kebaikan atau kemuliaan itu. Tapi di sini itu al-ilmu. Jadi di sini ilmu yang diminta untuk ditambah ketika di dunia gitu. Dan apa sih bedanya seorang biasa, orang biasa gitu. Jadi di Al-Qur'an sendiri disebutkan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya peringatan itu hanyalah untuk orang-orang yang memiliki akal gitu ya. Kemudian apa sih, penting nggak sih orang berilmu ini? Penting nggak? Penting ya. Jadi seorang yang berilmu ini penting. Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan mereka juga bisa dikatakan sebenar atau yang sebenar-benarnya dokter gitu. Apa maksud sebenar-benarnya dokter di sini? Ya, ini dokter yang menyembuhkan. Nah, menyembuhkan dari apa? Jadi yang menyembuhkan dari penyakit. Apa itu? Penyakit apa? Penyakit hati. Kenapa? Karena sesungguhnya penyakit hati itu lebih banyak daripada penyakit badan. Jadi kalau misalkan hatinya sudah sakit, itu merambah kemana-mana sampai ke badan. Dan selanjutnya Allah juga mengangkat derajat seorang penuntut ilmu ini baik di dunia dan di akhirat. Kalau Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara mereka dan orang-orang yang memiliki ilmu. Narfa'u darajatin man nasya. Di sini kami akan mengangkat derajat sesuai yang kami kehendaki. Maksudnya apa? Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, Masya Allah. Jadi mulia sekali ya seorang penuntut ilmu. Kemudian juga di dalam hadis itu juga disebutkan keutamaan seorang yang menuntut ilmu dan seseorang yang berusaha mencari ilmu. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa
siapa yang meniti jalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan eh, baginya, yaitu jalan menuju surga. Ini masya Allah sekali. Dan di sini apa namanya, teman-teman di sini juga yang lagi ikut agenda ini juga, itu salah satu apa namanya, satu salah satu jalan uh, untuk apa namanya, teman-teman memperoleh ilmu, ya. Jadi semoga Allah catat usaha kita, dan Allah apa namanya, berikan uh, kebaikan untuk kita semua dengan apa namanya, usaha yang kita lakukan selama ini, yaitu dan malaikat, ya, malaikat juga di sini apa namanya, uh, ketika ada seorang yang sedang belajar, atau seseorang yang uh, tengah apa namanya belajar, maka di situ uh, masya Allah, sampai malaikat itu membentangkan uh, sayap-sayapnya, ya, untuk penuntut ilmu, dan dia ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Ini dia diperbolehkan, dibentangkan sayapnya, di apa namanya, menaungi seorang penuntut ilmu. Dan orang yang berilmu juga, dan seorang penuntut ilmu itu, atau seorang yang sedang belajar, ya, seorang ketika belajar itu uh, Baik teman-teman, sepertinya ada kendala sinyal ya dari pemateri kita. Jadi sambil menunggu beliau untuk join lagi, eh, kami mengingatkan bahwa materi ini adalah materi yang pertama, judulnya adalah mempersiapkan hati dalam menghafal Al-Quran. Di mana tadi kata pematerinya yang sudah moderator rangkum adalah, kenapa sih kita kalau mau ngafal Quran atau mau dekat dengan Al-Quran bawa-bawa perasaan gitu ya. Kenapa kita kok bawa perasaan sama Al-Quran? Ya karena ketika kita mau belajar Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, itu dibutuhkan kelapangan dada. Dada yang lapang. Karena dada yang lapang, dada yang luas, dada yang bersih, hati yang bersih, itulah yang nanti akan memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Karena ketika kita sudah punya komitmen untuk belajar Al-Quran, nanti tempatnya adalah di dada yang lapang tadi, di hati yang lapang tadi. Dan tadi pemateri sudah sedikit menyampaikan keutamaan ilmu atau keutamaan seorang menuntut ilmu ya. Jadi Masya Allah luar biasa, dalil di Al-Qur'annya banyak banget ya, sampai moderator juga kebingungan nulisnya yang mana. Tadi ada yang pertama itu adalah
di bawah penuntut ilmu adalah di bawah naungan para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ya. Jadi derajat kita itu bersama dengan para malaikat. Dan itu yang harus kita tahu. Kemudian ada juga innama ikhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi siapa sih penuntut ilmu itu ya? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut amalnya nggak diterima, juga minta ditambahkan ilmu di dalam dadanya. Mungkin itu sedikit dari moderator yang tadi bisa dirangkum ya dari pemateri. Sepertinya pematerinya juga sudah join lagi. Langsung terhubung aja dengan beliau. Ustadz Nur Hasan dipersilahkan kembali. Oke, baik ya. Mohon maaf tadi terpotong. Eh, mohon maaf. Jaringan di sini emang ya begitu lah. Yes. Sudah 4G tapi ya masih perlu perlu usaha untuk lebih bisa bisa apa lebih lancar lagi ya. Ya semoga apa namanya Allah memberikan kemudahan Amin. untuk semuanya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, tadi berhenti sampai di mana ya? Oke, saya ulang sebentar. Tadi tentang apa namanya keutamaan seorang penuntut ilmu, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat seorang penuntut ilmu. Narfa'u darajat mana sya. Nah, dengan apa? Dengan apa Allah apa namanya mengangkatnya? Ya dengan ilmu, ya. Jadi itu yang dimaksud adalah narfa'u darajat mana sya, yaitu kami akan mengangkat derajat yang kami kehendaki, yaitu bil, yaitu dengan ilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uh, mengatakan di dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi uh, seseorang yang barang siapa yang meniti jalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan uh, perjalanannya atau perjalanan seorang yang menuntut ilmu, jalan menuju surga, ya, jalan menuju surga. Jadi ketika kita sudah berusaha, sudah apa namanya mengeluarkan effort lebih, effort yang masya Allah dibalas uh, dengan kemudahan kita di dalam menuju surga. Kemudian ketika seorang ini uh, sedang dalam keadaan belajar, maka di situ malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu. Kemudian makhluk hidup yang ada di daratan maupun di lautan itu juga memintakan istighfar untuknya Pak, untuk penuntut ilmu itu, untuk seorang yang sedang belajar. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali ya keutamaan seorang yang menuntut ilmu. Jadi semoga apa yang teman-teman semua dan kita semua lakukan sekarang ini apa namanya dicatat dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kurang lebih tadi pembahasan tentang fadlul ilmi, keutamaan seorang penuntut, keutamaan ilmu dan keutamaan seorang penuntut ilmu. Kemudian kita masuk ke maudhu yang selanjutnya, yaitu pembahasan yang kedua, yaitu
al-muhimmat bi talibil ilm. Ya ini uh, hal-hal penting yang harus ada pada seorang penuntut ilmu. Nah, jadi apa sih gitu? Apa aja gitu? Kita kira-kira yang apa namanya? Yang harus ada di dalam seorang penuntut ilmu. Ini untuk seorang penuntut teman-teman di dalam diperlukan yang namanya ikhlas. Karena apa namanya apa namanya kita gugur, maksudnya teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran, kalau misalnya kita nggak ikhlas, kalau ngafalnya nggak ikhlas karena Allah, maka di sini nanti apa namanya bisa aja nih di tengah jalan belum selesai menghafal tiba-tiba berhenti. Kenapa ya? Karena niatnya nggak karena Allah, niatnya misalkan pengen dilihat orang lah, gue sebagai apa, saya sebagai penghafal Al-Quran nih gitu, apa namanya, pengen dilihat gitu. Kemudian pas kita sudah menghafal nggak dilihat orang, kemudian apa namanya justru malah nggak apa namanya ya, nggak diakui kita sebagai seorang penghafal. Maka di situ apa namanya penting sekali niat kita karena Allah itu penting sekali. Jadi supaya apa namanya bisa istiqomah di dalam menghafal begitu ya. Uh, Imam Ahmad uh, dahulu Imam Ahmad itu ditanya maaf dulu amal. Jadi apa amal atau pekerjaan yang paling. Kemudian beliau menjawab, talabul ilmi liman sahhat niyatuh. Jadi uh, beliau menjawab, so, uh, menuntut ilmu bagi seorang yang uh, benar niatnya. Ya, jadi menuntut ilmu yang apa namanya benar niatnya. Kemudian ditanya lagi, uh, terus gimana cara apa namanya wa yusyai'in tasihun. Jadi dengan gimana caranya kita membenarkan niat kita, yaitu di apa beliau menjawab lagi yanwi yatawaddu. Jadi berniat untuk bertawadu dengan ilmu itu tadi. Kemudian wayan fi anhu al jahal. Jadi uh, menghilangkan apa namanya menghilangkan dari diri kita itu, dari dalam diri kita itu kebodohan. Jadi kita harus pertama ditanya apa amal yang paling mulia, yang paling afdol gitu ya, yang paling utama di situ adalah talabul ilmi. Kemudian selanjutnya talabul ilmi yang benar niatnya. Kemudian gimana cara niat yang benar? Itu dengan tawadu diri, yaitu niat bertawadu dengan ilmu, kemudian dan uh, berniat menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya gitu. Masya Allah. Penting ya apa namanya uh, penting banget yang namanya ikhlas di dalam menuntut ilmu, karena itu mempengaruhi keistiqomahan kita, uh, terutama di sini kita sedang dalam menghafal Al-Quran, maka di situ penting banget karena niat menghafal Al-Quran itu karena Allah ya, penting banget. Kemudian uh, di dalam apa namanya ikhlas, apa namanya hubungan antara ikhlas dengan niat ini saling apa namanya ber ini ya, berkesinambungan, karena di sini di dalam hadis uh, uh, di, dikatakan barang sesungguhnya amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi niat apa namanya? Sesungguhnya amal itu berdasarkan niatnya. Jadi apabila dia niatnya benar karena Allah, maka di situ apa namanya? Dia akan berusaha, kemudian akan mujahadah, akan apa namanya? Bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal tersebut. Karena ajarnya minallah. Jadi karena pahalanya nanti akan akan dibalas pahalanya oleh Allah gitu ya. Kemudian selanjutnya ada uh, uh, beberapa masalah-masalah yang penting yang
yang perlu diperhatikan ya mengenai ikhlas ini. Jadi ikhlas al-ikhlasu ghayatun walaysa wasilatun. Jadi ikhlas adalah tujuan bukanlah jalan. Maksudnya gimana? Jadi ketika seorang nih menghafal Al-Qur'an, tadi seorang iya menghafal Quran lah atau seorang yang sedang belajar itu tadi kan disebutkan diperlukan yang namanya ikhlas, ya diperlukan yang namanya ikhlasnya. Jadi ikhlas ini sendiri itu bukan wasilah seorang itu bisa memperoleh ilmu itu. Oke, sepertinya eh, ada kendala jaringan lagi ya ini. Nah, tapi tadi menarik sekali ya di kalimat terakhirnya beliau sebelum keluar, al-ikhlasu ghayatun laisa wasiyatun. Jadi ikhlas adalah tujuan, bukan jalan. Itu perlu di tagline ini nanti nih buat teman-teman peserta. Al-ikhlasu ghayatun laisa wasilatun. Jadi ikhlas adalah tujuan. Jadi kita menurut ilmu itu tujuannya untuk ikhlas, bukan mendapatkan ilmu dengan ikhlas. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan pematerinya. Alhamdulillah sudah bisa join lagi. Tafadhol Ustadz bisa dilanjutkan. Oke, lanjut ya. Mohon maaf. Tadi al-ikhlasu wasilatun. Ikhlas adalah tujuan, bukanlah jalan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua yaitu Sudah bisa dimulai lagi, Ustaz? Suaranya hilang-hilang, Ustaz. Iya, betul. Sinyal di oke apa? baik Ustaz. Ya, sudah bisa, Ustaz? Oke. Oke, Kedengaran suaranya? kedengaran. Oke baik. Bismillah. Allah Ustaz. Ah, tadi sampai ke masalah yang kedua ya. Apa tadi masalahnya? Apa tujuan sih? Maksudnya tadi kan kita sudah tahu. Masalah yang pertama, ikhlas adalah tujuan, bukanlah jalan. Ya. Terus yang kedua muncul masalah lagi. Apa, jadi apa tujuannya? Jadi kalau menuju itu namanya
Kalau misalkan tadi ikhlas bukanlah tujuan, terus apa dong? Gimana selanjutnya kita harusnya dengan ikhlas ini kita harus harus gimana gitu? Tujuannya kita harus ngapain gitu? Menuntut ilmu itu harus gimana? Dengan apa gitu? Nah, jadi di sini apa namanya? eh, untuk perlu diketahui oleh seorang penuntut ilmu yaitu seorang yang sedang belajar ya atau seorang yang sedang dalam proses menghafal Al-Quran, eh, perlu diketahui bahwa ilmu itu sendiri adalah eh, cara yang singkat apa namanya. Jadi sesungguhnya ilmu adalah jalan yang singkat untuk apa namanya menuju uh, ilallah. Jadi gimana maksudnya itu? Nah, jadi tujuannya ya tujuan dari menuntut ilmu itu adalah uh, bagaimana caranya dengan ilmu itu apa namanya dia bisa sampai kepada Allah. Maka di sini seorang penuntut ilmu uh, apa namanya harus meniatkan belajarnya atau apa namanya uh, mengikhlaskan belajarnya itu untuk selamat dari selamat di dalam agamanya. Kemudian apa namanya untuk menuntut ilmu itu untuk misalkan mengajarkan ilmu yang dia pelajari kepada orang-orang yang di sekitarnya. Gitu ya. Itu kurang lebih apa namanya masalah-masalah tadi di dalam ikhlas. Jadi penting banget ikhlas. Al ikhlas itu wasilah. Kemudian al mahwal qasdul ladzi yaqsidu qalban. Jadi yang selanjutnya uh, tujuan yang benar adalah maksudnya orang tua di sini dia belajar untuk selamat di dalam apa namanya agamanya, kemudian juga untuk apa namanya uh, nanti bisa mengajarkan ilmu yang dia pelajari ini untuk orang-orang yang di sekitarnya, kurang lebih begitu apa namanya yang dibenarkan ya. uh, Baik, kita masuk ke apa namanya hal-hal penting yang harus ada pada seorang penuntut ilmu yang kedua. Jadi uh, al-muhimmat yang kedua yaitu al-amal bil ilm. Jadi apa namanya? eh di sini al-ilmu wasilatun wal amalu ghayatuhu. Jadi ilmu adalah cara atau jalan dan beramal adalah tujuannya ya. Jadi al-amal bil ilm. Jadi setelah teman-teman ini misalkan belajar kemudian menghafal Al-Qur'an, sudah tahu maknanya, terus nggak beramal. Wah, ini ada kekeliruan di sini. Maka di sini apa tujuan kita apa namanya belajar, menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an itu adalah untuk apa namanya beramal dengan Al-Qur'an tadi itu, mengamalkan isi-isi yang ada di dalam uh, Al-Qur'an. Kemudian juga apa namanya al-ilmu wasilatun wa samratuhu at-taqwa. Jadi ilmu adalah wasilah dan buahnya adalah ketakwaan. Jadi setelah kita apa tadi mengamalkan ilmu, mengamalkan apa yang telah kita dapat, nah maka di situ kita menghasilkan yang namanya takwa. Iya. Jadi al ilmu wasilatun wasamratu takwa. Jadi setelah kita beramal dengan ilmu, kemudian kita dapat buahnya adalah ketakwaan. Begitu kurang lebih. Dan uh, di sana ada beberapa uh, musibah untuk apa namanya seseorang uh, di dalam menuntut yang sedang dalam menuntut ilmu. Apa itu musibahnya? Kenapa dikatakan musibah? Ya musibah. Nah, seorang penuntut ilmu yang pertama itu anyatuna talibul ilm amah. Jadi seorang penuntut ilmu yang seperti orang pada umumnya. Jadi dia sudah belajar tapi kok masih sama aja gitu dengan orang-orang uh, awam, dengan orang-orang yang apa namanya biasa gitu. Jadi dia apa namanya udah tahu
tapi dia tetap nggak melakukan apa yang dia tahu itu. Jadi beda ya, orang hukumnya juga nanti orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu juga itu berbeda. Maka di situ itu musibah kalau misalkan seorang sudah tahu, sudah belajar ilmu, sudah menghafal Al-Quran, sudah paham maknanya, kemudian di situ dia masih masih sama aja kayak orang-orang biasa, maka di situ musibah. Kemudian musibah yang kedua adalah uh, seorang penuntut ilmu yang tetap dalam apa namanya pekerjaan lamanya, atau mungkin dia sebelumnya apa namanya suka berbuat maksiat, maka di situ dia masih tetap melakukan apa namanya kemaksiatannya atau kedurhakaannya kepada Allah. Maka di sini apa namanya itu musibah ya. Jadi seorang penuntut ilmu itu dia harus menjauhi hal-hal uh, yang dimurkai lah, yang dilarang oleh Allah gitu ya. Jadi itu seorang penuntut ilmu apa tidak boleh apa namanya terus-terusan berada dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena itu juga mempengaruhi apa namanya proses kita nanti di dalam menuntut ilmu, proses kita di dalam menghafal ya, menghafal Al-Quran. Di sini konteksnya menghafal ya, mohon maaf. Eh, jadi di sini kalau misalkan seorang sedang menghafal Al-Quran, terus dia kesusahan dalam menghafal, kemudian juga kok udah baca banyak, udah ngaji, udah diulang-ulang, tetap aja nggak paham, tetap aja nggak lancar-lancar hafalannya, tetap aja nggak masuk-masuk hafalannya, itu disebabkan apa? Oleh kemaksiatan yang terus dilakukan. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, kalau Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Nah, di sini syahidnya wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi apa namanya? Seseorang tadi yang masih apa namanya? eh, terus apa melakukan kemaksiatannya, terus melakukan kedurhakaannya kepada Allah, itu dia tidak akan wala yazidu zalimina illa khasara. Jadi itu seorang yang zalim tadi ya, itu adalah orang yang zalim dan tidak akan bertambah kecuali apa? Kecuali apa kerugian. Jadi di situ ketika seorang yang tadi seorang yang sedang menghafal Al-Quran, kemudian dia tetap melakukan kemaksiatannya, maka di situ uh, dia tidak akan memperoleh kecuali apa? Kecuali kerugian. Karena sesungguhnya ilmu jika tidak berguna, maka dia akan ilmu di sini pola pola Ibnu Uyainah. Jadi pola Ibnu Uyainah itu dikatakan oleh Ibnu Uyainah, sesungguhnya ilmu jika tidak berguna bagimu, dia membahayakanmu. Banyak hal ya apa namanya banyak hal yang tidak menguntungkan, kemudian dia tidak merugikan. Akan tetapi di sini ilmu beda ya. Ilmu atau apa namanya? Iya, ilmu itu beda gitu. Kalau misalkan kita apa namanya? Tidak jika ilmu itu tidak apa namanya bermanfaat, tidak bermanfaat untuk dirinya, maka dia akan merugikannya. Maksudnya gimana itu? Nah, jadi gini, misalkan dia udah belajar dengan apa namanya mencari tahu lah, udah menghafal Al-Quran juga, misalkan nih, udah menghafal Al-Quran, dia udah tahu maknanya, kemudian tahu apa namanya hal-hal yang dilarang, kemudian hal-hal yang apa namanya disuruh kita untuk melakukan, kemudian hal-hal yang dilarang ini apa namanya kita tetap melakukannya, maka di sini dia udah tahu ya, dia tahu ilmunya, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka di sini ilmu itu apa namanya yang akan nanti mencelakakannya dan akan merugikannya. Nasallahu taala an yaj'alal Qur'ana hujjatan lana la alaina. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya. Eh, kemudian dari tadi kita ngomongin apa namanya? Apa sih apa tentang ilmu tadi kan, keutamaan ilmu, kemudian apa namanya hal-hal yang penting, apa namanya? Hal yang hal-hal penting yang harus di apa namanya? Dimiliki oleh yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa sih
apa namanya, bedanya orang apa namanya, mana yang lebih mulia, orang yang yang beramal atau yang eh, orang yang beramal dengan orang yang berilmu, apa bedanya? Nah, di situ muncul nih pertanyaan seperti itu. Apa sih apa namanya? Emang apa ini kelebihannya orang berilmu, kemudian di atas orang beramal. Kemudian yang lain-lain nanya lagi, apa kelebihannya orang yang beramal, kemudian tidak berilmu. Nah, di sini sebenarnya itu tidak boleh apa ya? Aslinya itu bukan untuk diperdebatkan gitu ya. Bukan untuk dipertanyakan, untuk di compare, untuk dibanding-bandingkan antara apa namanya? Ilmu wal amal. Maka di sini apa namanya? Yang harus dilakukan adalah kita menuntut ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu itu. Jadi kita menghafal Al-Qur'an, kita paham maknanya, maka kita mengamalkan apa yang uh, ada di dalam Al-Qur'an itu. Gitu ya. Karena sesungguhnya ilmu ya tanpa amal ya itu tidak ada kebaikan, ya tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi perlu banget yang namanya al amal bil ilm. Baik, masuk ke hal-hal penting yang selanjutnya yang harus dilakukan atau yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Tadi yang pertama uh, apa namanya, tentang ikhlas, kemudian yang kedua al amal bil ilm, kemudian yang selanjutnya istiqaru ilallah wa du'a, berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Nah, jadi penting banget nih uh, untuk memudahkan seorang penuntut ilmu, seorang dalam menghafal Al-Quran itu apa namanya, bisa menghafal dengan mudah, itu perlu banget yang namanya uh, taqarrub ilallah. Perlu kita mendekat kepada Allah, perlu kita minta sama Allah dan berdoa, minta kita merendah diri kepada Allah bahwa kita ini perlu pertolongan Allah gitu ya. Itu itu hal-hal penting yang harus uh, dilakukan oleh seorang yang sedang menghafal, seorang yang sedang belajar gitu ya. Dan Allah juga kan udah bilang di Al-Qur'an, uh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika seorang hamba bertanya tentangku, itu dekat gitu, dekat. Kita apa namanya, minta aja, tinggal minta aja sama Allah gitu ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi uh, dia akan mengijabah atau akan menjawab uh, doa-doa yang diminta kepadanya, yang diminta kepada Allah gitu ya. Jadi penting banget kita merendah diri kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian lanjut masuk ke hal-hal penting yang selanjutnya, yaitu hal-hal penting yang harus dilakukan oleh seorang pelajar, seorang yang menghafal Al-Quran. Yang keempat yaitu apa? As-sabr. Jadi uh, sabr ini penting banget nih, kalau kan nggak sabar itu, waduh, kita nggak akan bisa menghafal Al-Quran ya, susah gitu. Karena kenapa ya? Gimana, mau baru baca sekali udah pengen lancar gitu, pengen hafal gitu. Jadi apa namanya, penting banget di sini. Apalagi kalau misalnya kita apa namanya, nggak apa namanya, terus nggak sabar terus nuntut pengen cepat dapat, gimana juga maksudnya. Jadi penting banget ya dalam menghafal Al-Quran ini, perlu, atau dalam belajar juga perlu yang namanya bersabar. Hafal Al-Quran itu ketika kita apa namanya bersabar, itu insya Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah. Dan kemudian juga sabar di sini itu banyak halnya ya. Misalkan sabar kayak misalkan kita dalam menghafal Al-Quran, kita masuk ke pondok pesantren atau enggak, kita masuk ke rumah-rumah tahfiz, kemudian kita pergi jauh ya, apa namanya, pisah dengan keluarga kita, kemudian pisah dengan apa namanya kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, abang-abang kita,
habis itu kakak-kakak kita, kemudian juga apa namanya, jauh lah pokoknya sama orang-orang yang kita cintai. Itu kalau misalkan nggak sabar, berat banget ya, berat banget, berat banget gitu. Dan selanjutnya, eh, seorang pelajar, seorang yang menghafal Al-Quran, itu juga harus sabar dengan para gurunya, ya, dengan para gurunya yang setiap hari apa namanya ngingetin, kemudian ngomelin, marahin, atau enggak di situ misalkan kita di pesantren ada musyrik kita atau enggak ustadz kita yang setiap hari itu memberikan nasihat pada kita, dan nasihatnya itu terus ya, itu juga kita harus sabar ya. Itu juga salah satu yang membantu kita memudahkan dalam menghafal Al-Quran. Jadi sabar dengan seorang guru, maksudnya seorang yang mengajarkan atau seorang musyrik yang mengajar kita, yang membersamai kita gitu ya. Terus selanjutnya, sabar yang selanjutnya itu sabar apa namanya di dalam mengulang hafal dan memurojaah, ya itu juga harus sabar. Penting banget deh sabar. Jadi seorang penghafal Al-Quran kalau misalkan dia nggak sabar ketika menghafal, kemudian juga dia nggak sabar murojaah, maka di situ dia tidak akan apa namanya bisa apa namanya mencapai apa yang dia cita-citakan. Itu kurang lebih tadi hal-hal penting yang harus di apa namanya dimiliki, yang harus diketahui oleh seorang yang sedang menghafal Al-Quran, seorang yang sedang menuntut ilmu, seorang yang sedang belajar ya. Nah, selanjutnya tadi yang pertama kita ulas dulu. Yang pertama tadi apa hal-halnya? Yang pertama ikhlas, yang kedua apa namanya al-amal bil ilm, kemudian yang beramal dengan ilmu, kemudian yang selanjutnya eh, merendah diri dan berdoa kepada Allah, kemudian yang keempat adalah sabar. Itu ya hal-hal penting yang harus diketahui oleh seorang yang sedang menghafal Al-Quran. Ini selanjutnya kita masuk ke pembahasan pokok yang ketiga nih, atau yang terakhir lah bisa dikatakan gitu ya, yaitu wasail ya, wasail yang membantu atau wasilah yang membantu kita di dalam apa namanya menghafal Al-Quran ya. Itu yang pertama di sini adalah at-tikrar. Jadi wasilah ketika kita ingin menghafal Al-Quran, maka di situ kita perlu pengulangan ya. Nggak cukup sekali apa namanya membaca, nggak cukup sekali mendengar terus kita langsung hafal, langsung lancar gitu, nggak bisa. Terus juga kalau misalkan kita membaca ayat Al-Quran terus diulang-ulang, itu Masya Allah kita dapat banyak banget kebaikan. Ketika kita apa namanya baca satu huruf aja itu diberikan uh, apa namanya satu hurufnya itu kebaikan. Gimana? Di hadis itu man qara'a harfan min kitabillah falahu uh, hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Jadi uh, ketika seseorang membaca satu huruf Al-Qur'an ya, satu huruf Al-Qur'an, maka di situ dia mendapat kebaikan. Ya, dan apa namanya? Satu kebaikan itu dia mendapat apa namanya? 10 yang semisalnya gitu ya. Kurang lebih begitu ya artinya. Nah, jadi ketika kita mengulang-ulang, misalkan satu halaman itu ada banyak berpuluh-puluh apa huruf, beratus-ratus huruf, maka di situ berapa banyak kebaikan yang kita dapat. Maka di situ apa namanya banyaklah kebaikan yang kita dapat, dan juga itu bisa apa namanya uh, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang ada, atau dari penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Karena ketika seseorang yang apa namanya uh, karena Al-Quran itu sendiri ketika kita baca adalah sebagai apa namanya wasilah di tazkiyatin nafs. Jadi untuk membersihkan diri kita dari hal-hal kebaikan. Karena ketika kita apa namanya sering melakukan kebaikan atau sering membaca Al-Quran tadi, maka di situ apa namanya keburukan-keburukan akan sendirinya menyingkir, yang lebih begitu. Kemudian wasail yang selanjutnya atau wasilah yang selanjutnya itu uh, al-mubadarah ada mutasbih, yaitu uh, bersegera dan bersegera tanpa menunda-nunda. Jadi kita harus nih, kita udah tahu nih misalkan keutamaan
menghafal Al-Quran, keutamaan penuntut ilmu, keutamaan membaca Al-Quran. Kita udah tahu, maka di situ kita harus segera apa namanya kita cepat menghafal. Jadi kalau kita misalkan udah tahu kebaikan, maka di situ kita harus segera melakukan kebaikan itu tanpa menunda-nunda. Terus yang selanjutnya apa? Wasilah. Tadi yang kedua, yang ketiga, wasilah yang membantu kita di dalam menghafal adalah apa? Kata junub anil maksiyah. Jadi kita harus meningkatkan ketaatan kita dan kita berusaha meninggalkan apa namanya maksiat ya itu sangat 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 apa namanya mempengaruhi apa namanya nanti kemudahan kita di dalam menghafal itu sendiri itu jadi taat dan menjauhi maksiat itu sangat sangat penting. Kemudian yang keempat yaitu setelah kita tadi berusaha udah ngafal, kemudian udah mengulang-ulang, udah lancar. Nah, kita itu harus apa namanya, apa namanya, sering em, disimakkan atau sering memperdengarkan hafalan kita, sering diperdengarkan kepada teman kita atau dikasihkan lah kepada ustadz kita atau misalkan kita punya teman yang siap apa namanya menyimak hafalan kita, maka di situ kita harus sering-sering diulang, gitu ya. Ini apa ya? Hasil selanjutnya itu dengan apa namanya membacanya dengan suara yang agak tinggi gitu maksudnya. Supaya di situ bisa juga biar nggak ngantuk ya. Maka di situ dengan suara yang tinggi itu atau dengan kita mengangkat suara kita itu bisa membantu kita di dalam menghafal Al-Qur'an. Terus yang selanjutnya wasilah yang selanjutnya itu apa? Jadi makanan ya, makanan yang membantu makanan-makanan yang membantu apa namanya otak kita di dalam apa namanya ya menghafal gimana ya bahasanya. Jadi ada makanan-makanan di situ yang ngebantu untuk apa namanya stimulasi supaya apa kerjanya lebih maksimal. Nah di sini yang pertama ada al asal asal apa itu asal madu ya. Jadi yang pertama adalah makanan yang ngebantu tidak apa namanya menstimulus otak itu adalah al-asal. Di sini Imam Az-Zuhri mengatakan alaika bil asal fa innahu jayyidun lil hadat. Jadi uh, sesungguhnya asal itu bagus untuk apa namanya membantu kita di dalam apa namanya membantu otak kita untuk menstimulus otak kita ketika dipakai untuk menghafal. Kemudian selanjutnya itu az-zabib. Makanan selanjutnya yaitu az-zabib. Apa itu zabib? Kismis ya, kismis atau anggur kering. Anggur yang dikeringkan ya. Kalau di kita di Indonesia disebut kismis. Nah, itu ketika kita memakan itu juga salah satu makanan yang bisa menstimulus otak kita di dalam apa namanya menghafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya al-ful atau apa ya ful itu kacang-kacangan lah ya. Kacang-kacangan itu juga itu membantu apa namanya uh, kalau kacang pastinya apa ya kacang apa di sini uh, laus laus almond ya kalau di kita almond ya laus itu almond jadi almond itu juga salah satu makanan yang bisa menstimulus otak kita uh, bisa supaya lebih maksimal ketika dipakai untuk uh, menghafal Al-Quran. Nah, kemudian yang wasilah yang terakhir ya, itu apa namanya dengan takhyirul awqat al-munasalah. Jadi memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Ya, jadi wasilah selanjutnya, wasilah yang membantu untuk kita menghafal itu adalah memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Jadi bukan waktunya tidur kita pakai buat menghafal. Aduh, ini nggak bisa, nggak bakal bisa masuk gitu. Jadi kita harus cari waktu-waktu apa namanya waktu yang di situ sangat apa namanya sangat pas lah gitu. Dimana
otak kita di situ bekerja maksimal, kemudian dalam keadaan fresh. Maka di sini dipilihkan waktu itu eh, pas sahur, waktu sahur atau eh, waktu di sepertiga malam ya, itu sangat apa namanya eh, tengah malam ya, tengah malam, tengah sepertiga malam deh. Ya, jadi waktu yang dekat-dekat dengan waktu fajar, maka di situ adalah waktu yang tepat untuk kita pakai di dalam apa namanya menghafal. Itu sangat cepat banget masuk karena kita setelah apa namanya bangun tidur kan, posisi atau kondisi badan kita itu dalam keadaan kita, maka di situ itu apa namanya gampang banget buat masuk apa namanya hafalan-hafalan yang kita baca. Nah, itu kurang lebih itu tadi yang bisa Ana sampaikan ya. Sudah Oke, baik, alhamdulillah teman-teman sekalian. Itu tadi pemateri atau penyampaian materi dari Ustadz Muhammad Nur Hasan terkait hal yang harus dipersiapkan dalam menghafal Al-Quran. Setidaknya tadi ada 3 poin utama yang beliau sampaikan, yaitu ada fadhailul ilm atau keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua ada al-muhimmat atau libil ilm, hal-hal penting, hal-hal yang dibutuhkan dan harus ada dalam diri seorang penuntut ilmu. Kemudian yang ketiga tadi ada wasail atau wasilah-wasilah yang bisa membantu kita dalam menuntut ilmu, dan pada kali ini khususnya adalah menghafal Al-Quran. Tadi ada beberapa tagline atau yang saya garis bawahi. Itu tadi yang pertama adalah ikhlas ya. Al-ikhlas ghayatun walaysa wasilatun. Jadi ikhlas itu adalah tujuan utama kita dalam menuntut ilmu. Jadi ikhlas itu tujuan kita supaya bisa uh, paling singkat. Ya, ikhlas itu adalah jalan paling singkat untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi insya Allah nanti hasil catatannya akan di-share di grup, dan rekomendasi kitab yang Ustadz Nur Hasan punya juga nanti insya Allah akan kami sharekan ke grup. Nah, selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman peserta, jika ada yang mau bertanya, bisa silahkan angkat tangan dulu atau bisa langsung buka ininya untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Ustadz Muhammad Nur Hasan. Kami membuka dua penanya untuk sesi yang pertama ini. Silahkan, saat ini sudah ada yang bertanya. Ini ada Putri Nadia. Dari Ukti Putri Nadia, pertanyaannya bisa langsung ditanyakan langsung ya ke Ustadz Nur Hasan. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Misalkan kita ini memiliki beberapa juz hafalan Al-Quran. Nah, sedangkan kita sedang mengikuti program di pondok. Misalkan ada hafalan, ada murojaah pasangan, murojaah mandiri, atau setoran murojaah. Nah, ketika sedang murojaah mandiri, kita ingat, oh iya kan kita belum mempersiapkan setoran murojaah. Nah, seterusnya kita ingat lagi tuh, oh iya kan kita belum mempersiapkan setoran mandirinya gitu. Apa setoran mandirinya juga kacau nantinya nggak lancar tuh. Apakah itu gangguan syaitan atau kitanya aja yang terbagi pikirannya? Syukran Ustaz. Bisa dipahami pertanyaan saya? Insya Allah bisa. Atas pertanyaan. Syukran. Baik, syukron jazakillah khair untuk pertanyaannya Ukti Putri Nadia.
Ustadz Muhammad Nur Hasan bisa dengar suaranya tadi? Saya ulangi lagi ya pertanyaannya dari Ukhti Putri Nadia untuk Ustadz Nur Hasan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika memiliki hafalan beberapa juz, tapi di sisi yang lain sedang ada program atau kewajiban program untuk program murojaah, untuk program. Oke, mungkin boleh diulangi Oke, pertanyaannya. oke, Ustadz. Saya ulang ya, Ustadz ya. Saya ulang ya, Ustadz, pertanyaannya. Sepertinya beliau keluar ya. Tunggu dulu sebentar. Mohon maaf, mungkin bisa diulangi. Oke, baik. Ustadz Umar, pertanyaannya Oke, saya tadi ulangi ya, Ustadz, pertanyaannya tadi. terputus. Oke, pertanyaannya adalah dari Ukti Putri Nadia tadi, Ustadz, yaitu bagaimana jika kami atau jika saya Oke, memiliki Ustadz. beberapa hafalan Al-Quran, tapi di sisi yang lain sedang mengikuti atau ada kewajiban program murojaah gitu. Artinya kan di satu sisi ini harus mempersiapkan untuk ziyadah atau nambah, tapi di sisi yang lain itu juga kita harus menyiapkan waktu untuk setorannya. Gitu Ustaz. Jadi gimana cara membagi waktunya? Kemudian yang kedua, apakah jika kita kesulitan untuk membagi waktu itu ada perantara dari setan gitu ya. Ada godaan dari setan enggak di situ ujiannya gitu ya. Mungkin itu Ustaz tadi pertanyaannya. Jadi yang pertama, gimana cara membagi waktu antara waktu menghafal dan waktu murojaah? Kemudian yang kedua, apakah ada andil setan di situ jika kita kesulitan dalam membagi waktu untuk Al-Qur'an? Gitu Ustaz. Oke, baik ya. Eh, yang pertama, misalkan nih kita udah menghafal Al-Qur'an. Nah, kemudian juga pas di pertengahan itu kita ada posisinya kita belum selesai nih ya, hafalan kita belum selesai menghafal, maksudnya belum belum menyelesaikan 30 juz, kemudian kita ikut program murojaah. Nah, terus di situ kita bingung nih, sebaiknya gimana? Apakah kita murojaah hafalan? Ya kan tadi pertanyaannya cara membagi waktu kan? Apakah kita harus mendahulukan murojaah kita atau kita harus menghafal? Nah, di sini itu apa namanya kita bisa membagi waktu. Jadi antara menghafal dengan murojaah ini harus berkesinambungan. Jadi harus harus saling apa beriringan gitu. Jadi nggak bisa kita menghafal aja kemudian kita nggak murojaah. Nah, ya. Jadi di situ apa namanya uh, harus beriringan antara menghafal dan murojaah. Nah, terus di sini kasusnya tadi dia udah punya hafalan setengah kemudian ikut program apa namanya uh, murojaah. Jadi dia apakah dia harus fokus murojaah atau harus menghafal. Nah, di sini uh, pertama kita ini apa namanya? Pertama ini standar atau target target hafal kita atau target menghafal kita itu mungkin bisa dikurangi. Jadi jangan sampai hari kita itu terlewat dari menghafal.
ya. Jadi kita tetap menghafal, cuman kadarnya aja dikurangin. Misalkan kita biasa menghafal satu hari, misalkan 5 halaman, nah itu kita bisa kurangin jadi 2 halaman aja, atau enggak jadi 1 halaman gitu ya. Itu jadi apa namanya, tetap menghafal tapi kadarnya yang dikurangin gitu. Mungkin bisa 1 halaman. Kalau misalkan 1 halaman menghafal itu misalkan pagi aja nih, waktu pagi itu menghafal itu, kemudian waktu sisanya itu kita pakai buat murojaah. Jadi itu apa namanya, banyak banget waktu sisanya tuh. Misalkan kita ngafalnya cuma pagi aja 1 halaman, itu waktu sisanya sisanya itu buat murojaah. Nah, kemudian untuk teknik murojaah ini mungkin uh, bisa lebih jelasnya langsung nanti tanya ke Ustadz Umar, karena beliau Masya Allah dulu waktu kami eh, satu ma'had itu, Masya Allah beliau udah lancar duluan, udah selesai duluan juga hafalannya, dan udah lancar duluan, jadi nanti bisa lebih lebih apa jelas tanya ke beliau. Cuman di sini kita bisa menerapkan namanya murojaah bil ghaib wa murojaah di nazar. Jadi murojaah bil ghaib itu yang seperti apa? Itu yang murojaah yang kita tanpa melihat. Jadi ketika kita sudah punya hafalan ini dan kita apa namanya di situ lancar, maka di situ kita baca hafalan kita dengan metode bil ghaib atau dengan tanpa melihat Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan teknik apa namanya me, memurojaah dengan eh, melihat Al-Quran. Jadi kita uh, murojaah tapi sambil melihat Quran gitu ya, dikit-dikit ya, dikit-dikit gitu. Tapi terus misalkan target murojaah sehari binabur 5 juz gitu. 5 juz. Jadi kita harus setiap hari baca 5 juz itu harus diulang terus. Misal kita punya hafalan 10 juz. Jadi apa namanya? Setiap hari kita baca 5 juz, maka dalam 2 hari selesai, 2 hari selesai, 2 hari selesai. Jadi kurang terus 10 juznya. Kemudian murojaah bil ghaib, misalkan dari 10 juz itu kita yang lancar misalkan 2 juznya, 2 juz. Nah, jadi kita misalkan kita bagi nih dalam dalam apa namanya, sehari kita bagi misalkan yang lancar nih kita bagi 5 halaman kan. Jadi kita, atau kalau misalkan kita sanggup apa namanya murojaah 1 juz itu, atau enggak langsung 2 juz, itu lebih ahsan lagi. Jadi misalkan kita bagi yang bil ghaib ini sehari ini itu cuma 5 halaman. Jadi setiap hari kita apa namanya mengulang hafalan kita bil ghaib. Jadi dengan tanpa melihat Al-Quran. Nah, dengan tanpa melihat Al-Quran ini biasanya kita ada ragu nih, ada syak gitu. Nah, gimana biar nggak syak, nggak ragu? Kita minta apa namanya teman kita untuk menyimak hafalan kita. Jadi itu cara tadi yang dulu. Jadi kita menyimakkan hafalan tanpa melihat Al-Quran dengan apa namanya didengarkan oleh teman kita. Kalau misalkan itu proses itu terus terus berlangsung, insya Allah nanti akan bisa hafalannya selesai, kemudian juga murojaahnya juga apa namanya bisa lancar semuanya, begitu kurang lebih begitu. Kemudian tadi ada apakah misalkan kita ragu terus itu ada gangguan dari setan atau enggak? Nah, itu wallahu alam ya, wallahu alam. Tapi kita di sini kalau misalkan apa namanya Ah, sepertinya beliau keluar ya. Oke, jadi saya bantu sedikit menjawab mungkin tadi karena ada permintaan dari Ustadz Hasan. Sebetulnya yang perlu kita perbaiki mindset terbaru itu artinya begini. Ketika kita menghafal Quran, artinya kita juga berbicara sepaket dengan murojaahnya. Jadi menghafal Quran sama dengan murojaah Quran. Jadi itu yang mungkin mindset utama yang harus kita punya ketika kita mau menghafal Quran atau sudah punya hafal Quran. Jadi menghafal Al-Quran sama dengan murojaah. Jadi artinya kita nggak bisa ngomong
menghafal Quran hanya ziyadahnya aja atau menambahnya tanpa ngomong murojaahnya. Itu juga sebaliknya, kita hanya fokus murojaah aja tanpa ziyadah. Jadi Quran itu mengajarkan kita untuk bisa seimbang dengan dua pilihan yang ada antara ziyadah dan murojaah. Metode apa yang mau dipakai itu senyaman dan sepinter orang itu untuk bisa membagi gitu ya. Mau dibuat satu hari satu juz atau satu hari berapa, yang penting rumusnya menghafal Quran sepaket dengan murojaahnya. Dan utamanya adalah murojaah biasanya selalu lebih banyak 3 kali lipat dari ziyadahnya. Jadi kalau ziyadahnya 1 halaman, murojaahnya harus kalau bisa 3 juz, berapapun hafalannya. Karena nanti efeknya adalah ketika kita sudah punya hafalan, umpamakan adalah 10 juz, yang mungkin yang betul-betul bisa dipakai murojaah sambil tidur, sambil naik motor, sambil yang lain-lain 7 juz. Jadi nyantai. Murojaah itu mindset terbaru juga nih. Murojaah itu ternyata lebih mudah daripada menghafal. Kenapa? Karena murojaah bisa disambi dengan kegiatan apapun. Kalau catatannya lancar, bisa sambil nunggu antrian, bisa sambil nunggu macet, bisa sambil ngerjain tugas dan lain-lain. Tapi kalau menghafal, kita harus fokus semua indera fokus ke Quran. Jadi seharusnya murojaah lebih mudah daripada menghafal Quran. Nah, mungkin lanjut ke Ustadz Nur Hasan. Silahkan bisa dilanjutkan tadi untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya dulu gimana?
Baik teman-teman, sepertinya sinyal dari Ustadz Hasan itu belum bisa terhubung, jadi kita lanjutkan. Saya izin untuk melanjutkan ya teman-teman semuanya. Baik untuk Kak Putri Nadia, apakah jawaban yang sudah disampaikan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Jazakumullah khairan kasiran untuk Ustadz Hasan dan Ustadz Umar. Saya minta doanya dari Ustadz Hasan semoga bisa kembali lagi belajar di Yaman. Ya. Jazakumullah khairan. Amin, amin, amin. Insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada Ustadz Hasan dan semoga semua doa baik yang teman-teman sedang panjatkan itu akan terkabul sesuai dengan waktunya. Amin. Baik teman-teman, dari teman-teman lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang lainnya? Adakah yang ingin ditanyakan? Teman-teman bisa nanti akan kami bantu untuk menjawab. Baik teman-teman, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya akan tutup kegiatan pada siang hari ini yang akan dilanjutkan dengan break istoma, kemudian dilanjutkan dengan materi kedua, yaitu pukul 15.30 hingga selesai. Mohon maaf, saya mewakili segenap panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan selama dari awal acara hingga pukul 14.42 ini. Kemudian semoga acara ini akan tetap berlanjut sampai akhir sesuai dengan rencana dan semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita dikumpulkan kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seluruh peserta, mohon untuk meninggalkan Zoom-nya. Nanti akan kita lanjutkan kembali untuk materi kedua pada jam 15.30 sampai selesai.